Halo kawan, bertemu lagi dalam episode kali ini di channel Bagus WS dalam acara review buku kali ini. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan selamat kepada umat muslim yang menjalankan ibadah puasa meskipun di tengah pandemik ini, di tengah wabah COVID-19, tapi semoga kita dalam keadaan sehat dan menjalankan ibadah lebih khusyuk. Tentunya tetap mengingatkan physical distancing dan melakukan hal-hal yang produktif. Kali ini dalam review buku, saya akan membahas sebuah buku kumpulan puisi berjudul Belajar Mencintai Kambing. Belajar Mencintai Kambing ini adalah sebuah buku yang sangat menarik bagi saya ketika membacanya dan memiliki kisah tersendiri, karena buku ini saya dapatkan ketika melakukan perjalanan ke kota Yogyakarta dan bertemu langsung oleh penulisnya, yaitu Kak Mahfud Ikhwan. Waktu itu Kak Mahfud Ikhwan memberikan buku ini dengan catatan, untuk bagus katanya, mari belajar mencintai kambing dari dalam diri kita. Di tanggal 4 bulan 3 2018. Tahun itu saya berjalan-jalan ke Jogja dan menghadiri sebuah acara bahasan buku dari Eka Kurniawan. Lalu saya bertemulah dengan Kak Mahfud Ikhwan untuk berbincang soal belajar menulis, penerbitan buku, dan pada akhirnya saya diberikan buku ini. Saya sangat senang waktu itu mendapatkan buku kumpulan cerpen Belajar Mencintai Kambing. Buku ini adalah kumpulan cerpen pertama yang ditulis oleh Kak Mahfud Ikhwan. Cerita-cerita ini termuat dalam Belajar Mencintai Kambing, merupakan karya dari seorang yang tak pernah dalam menulis. Dan buku ini adalah kumpulan cerpen pertama dan merekam jejak dari seorang Kak Mahfud Ikhwan untuk menulis. Dan Kak Mahfud Ikhwan sendiri adalah pemenang juara 1 sembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2014. Sangat menarik dari Kak Mahfud Ikhwan. Saya banyak belajar dari beliau, banyak bercerita tentang soal kepenulisan dan bagaimana dia tidak lelah untuk menulis. Dalam buku ini ada beberapa dibagi dalam 3 sesi cerpen. Pertama itu belajar, kedua mencintai, dan ketiga itu kambing. Dalam buku yang mungkin tebalnya 169 halaman, dan dalam Belajar Mencintai itu ada 4 cerpen. Judul pertama Muhammad Anas Abdullah dan mesin ketiknya. Dalam cerpen ini sedikit saja, di judul Muhammad Anas Abdullah dengan mesin ketiknya adalah seorang yang sebenarnya idealis pada saat itu menulis, dan mesin ketik itu adalah hadiah bagi dirinya sendiri ketika menerbitkan tulisan pertama kali di media nasional dan mendapatkan honor, dan dibelilah mesin ketik itu. Nah, mesin ketik ini yang tidak ingin digantikan, bahkan dia bilang sampai rusak pun. Cuman ada hal yang menarik ketika dia menulis. Muhammad Anas ini menerima tulisan pesanan yang ditulis bukan namanya. Akhirnya kayak mirip-mirip mungkin ghostwriter kali. Lalu mesin ketik itu menemani hidupnya menulis sampai benar-benar rusak. Dia tidak menggantikan, dia sangat suka warnanya yang kehitaman, meskipun pada akhirnya dia harus menyerah dengan kondisi itu, karena di mesin ketik itulah idealisme terakhirnya berada ketika dia menulis dan terpilih menjadi sebagai tulisan di media nasional dan membeli itu. Itulah katanya idealisme terakhirnya sebagai seorang penulis, karena setelah itu dia menulis bukan untuk itu lagi, bukan untuk dirinya sendiri lagi, tapi untuk orang lain. Terus kedua, Jeritan Tengah Malam. Jeritan Tengah Malam ini adalah judul kedua yang ada di cerpen ini, menceritakan seorang anak kecil yang mendengar kisah-kisah tengah malam, persoalan kesedihan dan lain-lain, menjadi sebuah ketakutan di sebuah desanya. Padahal dia membayangkan bahwa yang menjerit itu adalah seorang hewan yang bernama monyet, sejenis itu, tetapi tidak pernah dia temukan. Bahkan ketika dia melihat ladangnya habis dan lain-lain, dia selalu membenci jeritan-jeritan tengah malam itu. Selanjutnya adalah Pemahat. Judul ini saya mengingatnya sebuah kisah yang menarik.
Lalu ada kobokan ungkal. Kobokan ungkal adalah semacam kisah seorang raksasa yang ada waduk dinamai kobokan karena itu kisah waktu masa anak kecil yang melihat bahwa kobokan itu semacam tempat mencuci tangannya si raksasa itu. Kisah simpelnya seperti itu. Dan sedikit informasi, buku setelah saya dapat ini, saya menyelesaikannya hanya beberapa jam ketika perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Dari Jogja ke Jakarta itu rentan waktunya lah 10 jam. 10 jam ini karena naik kereta, jadi saya membaca buku ini. Dan mencintai bunga di depan pintu. Selalu saja ada bunga di depan pintu yang hadir di rumah dari seseorang. Ada judul kedua di Mencintaimu, yaitu Wadi, Iwan, Bola Mata, dan terakhir ada Lelaki dan Tato Perempuan di Bahunya. Lelaki dan Tato Perempuan di Bahunya mungkin adalah seorang yang selalu menghayal atau bahkan bermimpi tentang tato yang ada di bahunya itu seketika hidup dalam malam dengan kesendiriannya. Dia merasa bahwa tato dalam perempuan itu hidup menemaninya. Apakah itu hanya ilusi atau persoalan yang lain? Tetapi itu yang dia selalu bayangkan. Itu adalah titik penting dari cerpen Lelaki dan Tato Perempuan di Bahunya. Nah, berbeda lagi soal Melati. Melati ini adalah nama seekor kucing yang dipelihara oleh suami istri. Namun dia memberikan nama anaknya yaitu adalah Melati. Mengapa? Karena anaknya yang diberikan nama Melati itu telah meninggal, dan seekor kucing datang menemani kesehariannya dan diberikan nama Melati. Dia menganggapnya seperti seorang anak, menghidupkan cerita, memberikannya makan, kasih sayang, dan lain-lain, lebih dan mencintai seperti itu. Selanjutnya adalah Mursidin dimakan kucing. Mursidin makan kucing ini adalah kisah yang beredar di sebuah desa bahwa dia hilang dan dimakan kucing. Itu sangat-sangat surrealis bagi seorang yang membaca sastra gitu. Terus Jin itu tak lagi sekolah. Di Jin tak lagi sekolah itu adalah sebuah sekolah di sebuah desa yang mereka yakin bahwa ada juga jin yang ikut sekolah di sana, belajar seperti seorang manusia. Dan ini sangat-sangat aneh bagi seseorang, bahkan kadang diganggu tetapi tidak terlihat yang mengganggunya. Ternyata itu adalah jin yang ikut sekolah. Tetapi Pak Haji dalam tokoh cerpen itu mereka bisa berinteraksi, memberitahu bahwa tidak usahlah lagi datang ke sekolah itu mengganggu anak yang lain untuk sekolah, cukup belajar di rumah saja seperti saat ini. Tetapi memang kisah itu agak sulit dibayangkan bahwa ternyata ada anak-anak jin yang datang ke sekolah untuk belajar juga seperti layaknya manusia. Ini yang membuat saya membayangkan ketika membacanya, waduh, bagaimana ya ketika betul-betul ada yang belajar menulis, punya raport misalnya, dan lain-lain. Jin-jin itu juga butuh sekolah. Nah, itu yang sedang saya bayangkan ketika membaca judul Jin-jin itu tak lagi sekolah. Pada akhirnya mereka tak lagi sekolah karena tidak diterima di sekolah itu. Mereka kembali ke orang tuanya bertanya, wah saya tidak diterima lagi sekolah di sana dan lain-lain, padahal saya ingin belajar juga. Ternyata jin-jin itu juga, atau mungkin Kak Mahfud Ikhwan punya maksud yang lain. Jin-jin ini diganti hanya menjadi jin, atau bisa jadi kayak masuk dalam kelas-kelas sosial misalnya, menyentuh atau mengkritik kelas-kelas sosial misalnya. Dan dalam cerpen selanjutnya, Belajar Mencintai Kambing, ini adalah wakil dari buku ini, judul ya seperti itu, Belajar Mencintai Kambing. Belajar Mencintai Kambing ini sebuah anak kecil, tokoh utamanya adalah anak kecil yang sebenarnya dia ingin membeli sepeda, tetapi tidak diizinkan oleh bapaknya. Malah bapaknya membelikannya kambing, meskipun anaknya tidak suka karena kambing itu katanya bau, kulitnya bulu-bulunya gelap, legam, bau, embeknya ribut dan lain-lain. Itu yang selalu diberikan alasan. Dia melapor ke ibunya, kenapa saya dibelikan kambing, saya ingin sepeda. Alasan bapaknya seperti ini katanya. Setelah ibunya juga menjelaskan, ya dengan kambing kamu akan beranjak menjadi dewasa,
tetapi dengan sepeda kamu akan terkungkung dalam sifat kanak-kanaknya. Itu yang diberikan penjelasan bapaknya. Walau pada akhirnya dalam belajar mencintai kambing ini di cerpen yang itu, bapaknya sebenarnya ingin mengajarkan bahwa sudah saatnya kamu beranjak sedikit dewasa. Meskipun ketika dia bertemu dengan teman-temannya bahwa iya, sangat menarik ketika kita punya kambing, kita bisa sambil bermain, memelihara, dan kambing itu bisa memberikan anak, bisa diternakan dan lain-lain. Walaupun ayahnya merogoh kocek celengannya untuk membeli kambing, padahal anaknya bilang bahkan lebih murah kok beli sepeda dibanding beli kambing. Tapi pada akhirnya sadar, anaknya bertemu dengan teman-temannya, wah tidak, itu harus baik katanya, karena kamu bisa bermain di padang rumput, kambingnya bisa makan rumput, dan kamu bisa bermain di sana, membaca buku, menghabiskan waktu dan lain-lain. Dan kamu lebih disiplin ketika saatnya kambing pagi harus dikeluarkan, sorenya harus kembali ke kandang, itu membuatmu lebih disiplin. Dan lain hal, bahwa kambing itu meskipun sering menjahatinya ketika dia ingin keluar dan menanduk, tidak mau ditarik dan lain-lain, seorang anak kecil yang sedang berjuang, meskipun pada akhirnya dia tidak menyukai hal-hal yang dilakukan. Setelah itu sedikit demi sedikit waktu berlalu dan terus beranjak dari masa itu, dia mulai menyadari bahwa kambing ini ternyata memberikan hal-hal yang menyenangkan. Berlarian bersama, sedikit demi sedikit dia mulai mencintai kambing itu sendiri. Dan pada cerpen terakhir, Wak-Wakung itu bagi saya bukan wak yang dalam artian di sini dikisahkan tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk tersenyum, dan pengakuan bahwa sampai di rumah ia bertengkar dengan istrinya, semarah karena merasa tidak dihargai. Suaminya memungut seekor kaca kecil sebagai anak mereka. Ini hal-hal yang sangat banyak dalam kisah cerpen ini. Jadi menarik bagi saya. Mungkin penjelasannya hanya seperti itu. Saya berharap bahwa review buku dari Ruang Baca dalam akun channel YouTube saya itu memberikan bayangan atau referensi ke teman-teman bahwa buku ini bisa menjadi teman yang baik untuk membaca, menambah pengetahuannya teman-teman. Dan ke kawan dimanapun berada, saya ingin membacakan bahwa Kamah Putihwan ini sangat lama ditulis ya untuk menjadi cerpen ini. Dalam tahun-tahun yang dicatat di sini memang sangat lama. Ada yang di tahun 2015, ada yang tahun 2003, ada yang tahun 2002, dan tidak sangat lama baru diterbitkan di tahun 2014 misalnya. Dan ketika teman-teman membaca buku ini, ya saya berharap akan sangat memberikan teman-teman pemikiran baru tentang bagaimana sastra dan cerpen Indonesia. Kalau biodata sendiri dari si penulis Belajar Mencintai Kambing, yaitu Mahfud Ikhwan, lahir di Lamongan 1980. Setelah menyelesaikan sekolah di kampung halamannya, ia menempuh pendidikan tinggi di jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karyanya yang terlebih dahulu telah terbit selain Kambing dan Hujan, yaitu Ulit dan Kambing dan Hujan. Untuk Kambing dan Hujan dinobatkan sebagai pemenang 1 sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Karya tersebut pula dinobatkan sebagai karya sastra terbaik 2015 oleh Mojok.co, JakartaBeat.net, dan Rolling Stone Indonesia. Jadi selain itu ada karya-karya sebelumnya yang meraih ini, dan Kambing dan Hujan itu adalah tadi awalnya meraih sayembara sastra di Dewan Kesenian Jakarta, dan Belajar Mencintai Kambing adalah cerpen pertama yang ditulis oleh Kamah Putihwan. Itu saja dari Ruang Buku kali ini, review buku Belajar Mencintai Kambing, sebuah kumpulan cerpen yang bagi saya sangat menarik. Banyak hal yang saya temukan, membaca sastra yang kadang-kadang surrealis membuat saya berpikir lebih jauh tentang bayangan-bayangan. Misalnya tadi ada jin yang sekolah, belajar mencintai kambing, dan akhirnya memberikan kita pemahaman baru. Sekian. Semoga saja teman-teman mendapatkan, atau kawan dimanapun berada, mendapatkan hal yang baik dari review buku kali ini di Ruang Buku di channel Bagus WS.
Salam dari saya, Bagus WS, salam Bagus WS, salam aksara, salam literasi. Sekian dan terima kasih. Halo kawan, bertemu lagi dalam channel Bagus WS. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa berbagi bersama dan memberikan hal-hal yang baik buat kawan semua. Dan ketika channel ini memberikan manfaat, silakan like, dan ketika tidak memberikan manfaat bisa juga dislike. Dan ketika ada masukan dan kritik atau apapun itu, silakan komen. Dan ingin mendapatkan info update terbaru dari video-video channel Bagus WS, silakan klikkan lonceng dan subscribe. Terima kasih.